Oke teman-teman, selamat. Ya udah itu intinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di channel Reza Kamadiva. Oke, ini episode kali ini sorry banget aku baru bisa bikinin gimana ya, porsi. Intinya ini tuh sebenarnya ini papi ngasih rute latihan. Sebenarnya bukan latihan kalau buat aku nganggapnya itu sepedaan lah, muter-muter istilahku ya. Oke, jadi ini buat yang sepedaan, istilahnya muter-muterku kayak gini. Nanti selain ini juga ada renang, tapi aku belum sempat bikinin. Dan kebetulan di tempat teman aku itu, nah yaitu kan sedang dalam kondisi pandemi, jadi kita ya masih ditutup lah tempatnya lah. Nah, semoga bentar lagi bisa sampai ke sana lah. Oke, jadi sebenarnya ada 3 aktivitas yang untuk latihan fisik aku. Itu ada sepedaan, terus aku juga sok lari-lari, juga aku suka sama berenang juga. Tapi kalau misalnya lari-lari, kalau misalnya lagi nggak sempet-sempetnya, biasanya aku juga main basket. Terus kalau nggak sempet-sempet renang, kan aku juga, by the way kalian udah tahu lah, aku juga cheerleader. Jangan dibully guys, intinya ya udah. Sebenarnya itu aja. Kalau berbicara soal olahraga, sebenarnya aku suka sama olahraga, cuman yang paling aku tekuni mungkin cuma di sepeda aja. Nah jadi untuk ya buat kemarin yang udah request kontennya bakal seperti ini, makasih banyak ya. Oke, jadi jangan lupa ini, dan by the way ini tuh udah lama banget, cuman apa ya, aku nguploadnya sengaja lah belakangan lah, gitulah intinya. Oke, jangan lupa diklik subscribe dulu ya guys. Oke, selamat menonton. Nah, untuk pertama kali itu latihan kita pemanasan dulu di datar. Jadi pemanasan itu kita pakai, awalnya kita pakai zona 1 dulu. Kita sambil senam-senam paginya. Dan habis itu kita kayak gini, terus naik dikit ke zona 2. Nah, setelah zona 2 itu ditahan sedikit lah, ditahan-tahan, terus naikin dikit zona 3. Nah, setelah itu baru kita masuk ke interval di datar. Jadi sebelum latihan nanjak itu kita baiknya kita datar dulu, digas dulu di datarnya. Setelah itu kita baru nanjak. Nah, setelah nanjak nanti kita menghadapi rute yang rolling. Setelah itu nanti kita nanjak lagi. Habis nanjak baru nanti kita meluncur, lalu kita datar sampai ke Jogja lagi. Nanti kalau nanjak ini kan jalan ke arah Kopi Panggang ya. Nanti sampai di Kopi Panggang aku berhenti dulu, isi minumnya dulu, terus nanti kita sambil pelan-pelan menghadapi rolling ke depannya. Nah gitu guys. Jadi ini sebenarnya sih apa ya, habis datar itu kalian jangan langsung berhenti, jadi langsung jalan aja gitu. Tapi sebelumnya itu pas mau naiknya itu dipelanin dulu. Jadi kita ada ambil nafasnya juga, kita nyiapin dulu, minum dulu dan lain-lain, baru kita naik guys, gitu.
Nah sebenarnya rute kali ini tuh kenapa aku milih habis nanjak kita rolling. Tapi gimana ya, rollingnya tuh nggak cuman itu gitu loh, nggak cuman rolling yang satu doang. Jadi gimana ya, rollingnya tuh ntar bakal nyampe lama banget. Jadi kayak kita di kiri kanan tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau kita kelatihannya sendirian sih aku sih kurang recommended sih. Soalnya kita nyetoknya di mana ya guys ya. Nah kebetulan apa ya istilahnya kan papi kan ya alhamdulillah mau bantuin aku gitu kan. Kan papi ini yang ngasih jalur juga. Dan kalau menurutku pas di survei jalurnya sih ya ngeselin sih jalurnya sih. Tapi dingin juga, sejuk. Jadi kayak pemandangannya bagus juga. Tapi jalannya sepi dan jarang pesepeda yang lewat situ gitu guys. Dan kalau kalian para bocil-bocil goeser mau coba kayak gini sih nggak apa-apa. Cuman gimana ya, emang bener-bener harus luang banget sih waktunya. Kalau emang kalian punya waktunya luang dan luang sekali dan orang tua juga, mending jangan lakukan sendiri tapi minta dikawal juga sama orang tua. Tapi kalau emang beneran nggak ada waktu luang ya aku rekomendasiin untuk goesnya jangan terlalu jauh-jauh gitu guys. Kenapa aku nggak gas-gasan banget di sini? Aku takutnya ntar nggak nyampe rumah guys. Soalnya jalurnya lumayan ngeselin. Nah tapi yang penting harus kasih effort aja gitu guys. Jadi habis datar kita langsung naik gitu kan. Biasanya kan latihan-latihan kan ada rahasianya lah, intinya lah rahasianya datar nanjak itu. Tapi jangan kalian nanjak dulu baru datar ya guys. Kalian latihan datar dulu baru nanjak, oke? Nanti kalian rasain sendiri apa bedanya. Udah sana. Nah kalau tadi itu udah yang nanjaknya, sekarang kita mulai masuk rollingan pertamanya. Ini pun masih 1/10 dari jalurnya, sumpah belum ada apa-apa. Oke ya, oke langsung lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jalannya rolling, aku kira-kira jalannya mungkin sekitar 32, 30, 35, 36.
ya segitu-gitu aja sih. Kadang-kadang nyampe 40 tapi tergantung jalannya. Kalau misalnya lurus terus gitu ya mungkin sebenarnya aku nggak nyadar sih, tahu-taunya aku liatin di average-nya aja. Sebenarnya jarang juga aku ngecek di Garmin. Nah, dan akhirnya ketemulah rombongan pesepeda pakai MTB nih di depan aku ini. Nah, mereka nih, nah, itu dia mereka. Mereka lagi pada quest happy. Dan kalau mereka orang Jogja, wah mereka benar sekali nyampe rute sini. Itu pulangnya gimana ya? Sebenarnya ini kalau misalnya kita jalannya pelan-pelan, wah harus sabar bener sih. Nah, tapi kalau misalnya jalannya kayak aku gini, ya menguji kesabaran juga. Biasanya latihannya juga menguji kesabaran sih. Jadi kalau kita latihan itu di bawah Evan juga, jangan kalian serius banget. Nah, intinya gitulah, kayak aku nih agak lucu dikit lah, nggak apa-apa lah ya. Guys, jadi jalan ini tuh di maps itu nggak ada. Jadi maps belum ada nih. Dan guys, aku mau tanya lagi ke kalian. Aku nggak tahu ini kenapa, dan tahu-taunya ini tidak kena bike-lane. Ini intinya tidak kena bike-lane, tidak kena pemutih dan lain-lain. Ya intinya celanaku kok belakangnya bisa jadi coklat kayak gini, kenapa sih? Tapi katanya sih karena faktor kena panas terus sih. Tapi ya kalau yang tahu sih boleh di komentar. Kemarin tuh loh ada kontennya sama tante Angel sama Om Putur kemarin tuh. Dan aku kalau ngerekomendasiin kalian untuk latihan itu, atau misalnya kalian yang bener-bener niat gitu kan, latihannya jangan cuman itu aja, tapi kalian lah coba random spot epic gitulah. Soalnya gimana ya, kalau kalian ngikutin spot epic tuh kalian tuh nggak ngerasa kayak terbebani gitu loh guys. Nah guys, kalau kalian misalnya emang bener-bener apa ya, kayak trainingnya kayak gini tuh, aku rekomendasiin kayak kalian bawa makanan kecil juga. Terus apa ya, kalian juga harus ada kayak isi amunisi buat tubuh kalian. Jadi
nutrisinya itu tetap jalan. Soalnya apa ya, kalau misalnya nge-push banget kayak gini tuh ya capek lah. Kalau misalnya dipaksa sampai rumah beneran, wah aku nggak tahu sih resikonya kayak gimana. Nah terus buat kalian, ini tips dari aku, kalau mau nggak berat, kalau habis berhenti, misalnya kalau mau istirahat itu boleh istirahat, tapi setelah itu heart rate-nya usahain jangan sampai zona 1 guys. Nanti kalian pemanasan lagi susah, seriusan. Jadi apa ya, kalau saya mau tuh kita istirahat itu, aku rekomendasiin kalian deg-degan aja udah sana. Jadi heart rate-nya sekitar zona 2, zona 3, zona 3 lah. Jadi kalau deg-degan itu kita udah panas namanya guys. Ya sudah, itu ya kayak gitu. Dan kenapa aku bilang kayak gitu, karena ini aku beneran berhenti sampai zona 1. Jadi aku dingin, dan ini aku manasin lagi. Ini pas dingin, nah ini pas panasnya ntar kayak gini. Kalian kadangnya bisa lebih enak dan lain-lain lah. Gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian berhenti jangan sampai zona 1. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada heart rate zone, ya apa boleh buat deh. Aku belum tahu sih solusi lainnya apa buat ngasih ke kalian. Ya kalau dari logikaku sih kayak gitu sih, itu aja sih. Nah udah, jadi kayak gitu tadi tuh, kayaknya latihannya sebenarnya kalau cadence, kenapa aku lebih nyaranin kalian untuk latihannya nanjak, karena kalau cadence-nya datar, kalian bisa sek terus kalian berhenti kalau kalian nempel kan. Nah kalau kalian nanjak tuh cadence-nya nggak akan berhenti guys. Jadi gimana ya, nanjak itu nggak cuma latihan power, tapi kalau menurutku cadence sih. Soalnya kan kita meskipun nggak sedapat di datar, tapi kalau di nanjak itu kita lebih terbiasa untuk tidak berhenti berputar gitu guys. Ya mungkin segini aja yang bisa aku kasih tahu. Ini juga ada latihan sabaran juga karena rutenya jauh. Tapi kalau rute jauh gini ya, kalau latihan jangan dikasih yang serius-serius banget. Terus gimana ya, yang penting have fun, rutenya yang sejuk dan lain-lainnya. Intinya kayak gitulah. Kalau kalian sejuk biasanya lebih gampang sih adaptasinya, jadi lebih cepet juga, jadi strong ya. Mungkin itu tips dari Papi, segini aja dari aku. Thanks for watching this video. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di subscribe dan follow Instagram aku di sini. Kayak biasa, kalau misalnya kalian mau ada yang mau gubar-gubar atau mau request apalah gitu, boleh ya Instagramnya. Kayak gitu. Nah ya sih, kalau menurutku sih ngelakuin kayak gini tuh, satu lagi mau aku pesanin, ngelakuin kayak aku kayak gini tuh mungkin seminggu tuh mentok 3-4 kali lah, jangan lebih. Kalau lebih takutnya apa ya, kan belum 17 tahun, nanti takutnya overtraining, ntar takutnya terjadi yang enggak lah. Jadi untuk saranku, kalau misalnya habis kayak ginian tadi, itu juga harus istirahatnya yang cukup guys. Jadi kalian tuh sebenarnya kalau udah latihan tuh harus istirahatnya tuh yang benar. Jadi nggak habis latihan terus besoknya malah latihan lagi, itu boleh, cuman besoknya harus istirahat, nggak boleh kalian nge-push lagi, nanti takutnya overtraining terjadi pada kalian lah. Jadi apa ya, mungkin kalau udah 17 tahun aku kurang tahu lagi bagaimana, ntar bakal mungkin kedepannya aku bakal tanya-tanya lagi buat kalian. Kalau misalnya ada yang tahu soal-soal beginian, boleh kok kalian
komentar di kolom bawah ini, atau kalau misalnya ada yang menarik lagi untuk dibahas boleh DM di Instagram atau langsung komen aja di bawah. Aku bakal insya Allah bacain satu persatu ya guys. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam do pedal, dadah 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 dadah.